Hari ini kami sedang melakukan kegiatan Jampo, yaitu latihan karapan kerbau sebelum dibawa ke arena karapan yang sebenarnya. Sejak kecil kami anak-anak Sumbawa sudah dikenalkan dengan kegiatan ini. Balapan kebo atau karapan kerbau adalah tradisi masyarakat Sumbawa yang tetap dilestarikan sampai sekarang. Setelah masuk arena pacuan, joki harus bisa mengarahkan kerbau sampai menabrak saka. Ayo lang, kanan, 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 ayo lang, kanan, kanan. Belok anu, mau kemana nyaman? Ada nyaman, paman. Apa Ada nyaman? tinggal anu di sopo aja siap. Lemas dari. Ada lemas dari. Mudi bat coba bat ganti olah bat pina jambu pakai. Sebelum masuk ke arena pacuan, dua pasang kerbau lebih dulu disatukan menggunakan noga, yaitu palang kayu yang lengkap dengan tali pengikatnya. Selanjutnya memasang kareng, yaitu 3 batang kayu yang sekaligus sebagai tempat joki mengendalikan laju kerbau. Pada saat nyampo, masing-masing pemilik akan melihat kondisi kerbau miliknya. Jika laju kerbau kurang seimbang, maka pemilik kerbau akan mengganti salah satu dari mereka. Seperti yang kami lakukan sekarang. Kondisi kesehatan si belang sepertinya sedang terganggu. Larinya kurang bersemangat dan terlihat lesu. Kami sedang mencoba mengganti posisi si belang dengan si rudal. 1, 2, wow! Si rudal berlari jauh lebih cepat. Sayangnya kami tetap harus membawa si belang dalam acara karapan. Belok sonelang, tidak balong sih. Iya, mapas belang tak kurang sehat. Taman kurang sehat, bota. Coba aja kakak mendi malu buyar mudah nak di. Mat coba bat rasik naga bat pina jamu bota. Tempat naga. Ya mah lalu mau dengan kakak. Emang mau bolang apa? Baik, kita dulu tas apa? Betul sekali, Paman. Kami akan mencarikan bahan ramuan untuk mengobati si belang. Ayo, Kak! Kelombokan etang pondokan na. Balong sih, tapi ling totang desa sih ya. Lamin du totang makanan apa dan totang Cepat. jadi lalu ya. Ini balong nih. Pak, ngantang lu, Pak. Ngantang lu. Belang. Ngantang lu, Pak. Kamu boleh kalian pondok? Kamu musim libur tuh kali. Melakone. Patat lebih apa kayak Lita. Kita medom belang deh. Di sekarang siapa boleh tas saya pasal bergerak bolang kala. Oh, saya ya. Kebetulan kami berjumpa dengan Rizky dan Afgan yang baru pulang dari pondok. Mereka pasti sudah kangen berat dengan kampung halaman. Ayo kawan, ikut kami bertualang. Teman, misi kami mencari bahan ramuan untuk mengobati si belang harus tertunda. Karena sepulang dari pondok, Rizky dan Afgan rindu sekali ingin makan ikan sepat. Jadi, kakak mengajak kami mencari daun lomo, salah satu bumbu wajib untuk membuatnya. Belok tak? Natanya pinomonan deh karena dia sepat nah. Oh, deta bolang. Alum limantek. Bau besir tuh Balum teka dia. Tapi bau pusok baya Ya. Nanti. Nah, ini dia kawan, daun lomo yang kita cari. Sebagai bumbunya, kami harus memilih daun yang masih muda. Tapi supaya lebih cepat, nanti kami akan memilihnya di rumah. Oh iya teman, nama daunnya lomo, tapi pohonnya disebut pohon katimis. Uniknya, antara pohon dan daun memiliki penamaan yang berbeda. Nanya pusoki, nam bungkak ini. Mana nambah guna? Begitu juga dengan buahnya. Buah dari pohon katimis ini biasa kami sebut buah loam. Unik kan teman? Rasa den dulu. Manis. Nyaman kan? Lanjang kama dia kan pernah lihat turen mau. Saya. Atas nih.
Kayaknya sudah cukup nih teman. Yuk kita masak. Abang harus tusuk dia Nadia terus tunung. Ya kakak. Teman, kami sedang membuat ikan sepat. Menu khas Sumbawa ini punya ciri khas, yaitu cita rasanya yang segar. Sebelum diulek, bahan dan bumbu segar ini lebih dulu dibakar. Kali ini, kami akan membuat sepat ikan nila. Sama seperti beberapa bumbu, ikan juga akan kami panggang sampai matang. Karena ikan adalah pelengkap, kunci kelezatan sepat justru terletak pada kuah segarnya. Lebih dari separuh jenis bumbu membuat sepat harus dibakar, mulai dari cabai, bawang, terong, pare, dan beberapa pelengkap lainnya. Cukup bakar sampai matang dan pastikan tidak gosong. Masih takut kak. Masih sih Den, serea Den. Tapi awas kena duri mama Saya. Abang harus tusuk Nah, Den, kalau ada bumbu bakar, ada juga bumbu yang dibiarkan tetap segar. Seperti belimbing wuluh, mangga muda, daun aru, dan daun lomo. Untuk yang ini cukup petik dan pisahkan saja dari gagangnya. Kak, masak kata Padang. Masak mau angkat mau bawa kanan. Setelah semua bahan dan bumbu siap, yuk bantu kakak meraciknya. Bumbu yang sudah dibakar lalu diulek sampai halus. Bumbu segarnya cukup dirajang kecil-kecil. Ayo semangat kak, si Afgan udah nggak sabar tuh. Uniknya, semua bahan dicampur dengan air segar. Ciri khas ikan sepat adalah rasanya yang asam dan sedikit kecut. Jadi, kalau teman di rumah tidak punya belimbing wuluh atau mangga, bisa diganti dengan asam jawa. Dan saya ada sabar kedua Rizky. Penungkak adu kakak empat. Selamat makan! Akhirnya kerinduan Rizky dan Afgan terobati. Segar! Rasanya enak banget teman. Bumbunya terasa dan segar banget. Tidak hanya bikin perut kenyang, tapi rasa ngantuk seketika langsung hilang. Ayo nambah lagi, jangan malu-malu. Nyaman sih ke, lo suka bosan gak kan Neta ke? Wanu suka, cepat tetap nyaman. Ah syukur mau dia. Kakak nih mainnya. Ayo kawan, ikut aku melanjutkan pencarian babak lita. Babak lita atau kulit kayu lita adalah bahan penting membuat ramuan untuk si belang. Tempatnya sudah tidak jauh lagi. Nah, tanya puin lita tanah. Oh, tanya dua lita tanpa. Alhamdulillah. Syukurlah, kami sudah menemukannya. Yuk kawan, kita berbagi tugas. Ayo, bukan. Bismillahirrahmanirrahim. Kakak, udah balontek nih. Aku udah dengan dua. Bang, tadi ini mirip tirta. Bener mantap teh. Tete di bawah. Tete di bawah, Besi. Semangat kali dua. Teman, pohon lita tumbuh liar di area perkebunan. Mencarinya tidak terlalu susah karena memiliki ukuran pohon yang besar sehingga mudah ditandai. Lu bau godong anak. Kena sekumpul itu mah kena lamung. Udah memang kenal lamong tuh. Beno bau hilang menkam kena lamung ngar nandayan. Nu mau lamong tadi nu bau kena ngalung ngaji. Auran buat itu sekumpul godong nane sekumpul dalam tanah. Awas, jangan sampai kena getahnya ya. Oh iya teman, kali ini kami hanya mengambil babal atau kulit kayunya saja. Selain untuk ramuan kerbau, kulit kayu lita juga biasa dimanfaatkan untuk obat sakit malaria. Jangka mereka bolangi. Oh bentar, memang kan penuh ya. Mama dia.
Selamat datang di Punter Malili atau Bukit Malili. Dari atas ini, kami bisa melihat hamparan persawahan yang sangat luas. Belang, stop dong. Berada buat aku itu terus pina jos ke. Wendy mau tuh minum belang nih. Tapi itu pina jos sih, mau minum nih. Ada haus tak kali. Belok tak kak. Haus kuda dia dapat haus sih. Asik. Itu mah. Padahal Paman Anto pasti sudah menunggu kami untuk membuat ramuan. Apa boleh buat? Kita petik buah taku dulu yuk. Wah, banyak banget nih. Buah taku atau buah kaktus berbuah setahun sekali, yaitu di saat masuk musim penghujan. Jika sudah tua, warna buahnya berubah dari hijau ke merah muda. Sekilas mirip sekali dengan buah naga. Tak heran banyak yang bilang buah ini adalah buah naga mini. Afgan, hati-hati kena durima madi. Aja. Ana berukat belengkam kena durima. Emang gosok kotak den. Afgan. Nos buat gosok kotak den adie. Pakai batu. Oh, ada tanpa. Buah taku yang kami dapat tidak langsung kami makan, tapi akan kami buat minuman buah taku segar. Selain buah taku, bahan lain yang kami siapkan ada kelapa muda, buah mangga, alpukat, dan gula merah. Sambil menunggu buah dipotong kecil-kecil, kakak sedang membuat air gula dari campuran air kelapa dan gula merah. Wah, segar! Sengaja kami pilih buah yang sudah matang dan segar, supaya saat dicampur nanti rasanya lebih segar dan nikmat. Oh iya teman, minuman buah taku ini cocok sekali dinikmati saat panas terik, karena campuran dari bermacam-macam buah sangat nikmat dan segar. Apalagi kalau sudah ditambah dengan kelapa muda. Mantap! Wah, sudah hampir jadi nih. Bolang, tak pinas dotan deh. Oh, tahu kita 5 teh. Oh, nyantuk pinai. Terakhir, tinggal racik deh. Masukkan buah satu persatu. Jangan lupa buah takunya. Terakhir, baru deh tuang air gulanya. Dan jadi deh. Emang kan? Dah, takut tak bolang. Aman deh. Syukurlah, Afgan dan Rizky sepertinya suka banget tuh. Aku juga mau cobain ah. Enak banget teman. Manis dan segar banget. Cocok diminum sebelum melanjutkan petualangan. Nyaman deh. Ih, coba telan tidak remen belang terus mah. Oh. Nah, anyam belangnya. Oh iya sih, ada pemenan tompo. Ada, teman. Kita mata lu pina ramuan sebelah mana? Teman, kami sudah sampai di tempat si Belang digembala. Di sini kami akan membuat ramuan untuk si Belang supaya siap kembali ikut karapan. Ada kemauan ya Bapak Lita ke? Ada si mama nih, tuluin ah. Jangka ke deta. Apa coba langsung sama Lupina ke Papen ke dia langsung pina jamu betai. Oh biar mau. Oh, ya mah, cuma aku mau ada tuh Rizky. Ini dia teman, bahan membuat ramuannya. Ada buntit tatar, babak lita, dan kunyit. Ya kek, biar kami yang melanjutkan. Setelah dikupas, kunyit dan kulit lita ditumbuk sampai halus. Kakek bilang ramuan ini berkhasiat untuk meningkatkan stamina
dan nafsu makan kerbau. Dan bisa diberikan ke kerbau sebelum dan setelah ikut karapan, yaitu 2 atau 3 kali seminggu. Ramuan diminumkan menggunakan salung, yaitu corong bambu. Mantap! Semoga setelah ini kondisi si Belang sehat kembali ya, supaya bisa ikut karapan. Amin kam rasa ramuan mesti belari. Potar belari deta. Selamat datang di arena karapan kerbau. Sebelum acara dimulai, semua peserta wajib membawa kerbau memutar mengelilingi saka. Kami menyebutnya Malona. Wah, aku senang sekali teman. Akhirnya bisa membawa si Belang sampai ke sini. Apapun hasilnya, yang penting aku akan berusaha sekuat tenaga. Pak Haji, giliran Linang Junior pelari Pak Haji. Teman, karapan kerbau biasa dilakukan dengan membuat beberapa kelas, yaitu untuk memisahkan antara peserta berdasar ukuran atau usia kerbau. Belang, semoga kau menang ya. Teman-teman, doa apa emang? Kamu tekan garis start kita. Lang, maju Lang. Sekarang giliranku nih. Yuk Belang, kita pasti bisa nomor 1. 1, 2, lari Belang! Hore! Berhasil! Lang, mantap Lang. Kepo kau ini paling kotor Lang. Wah Belang dibincang. hebat, paling kotor mateng. Tata sedang tira. Ya kamu. Halo teman, salam kenal dari kami si Bolang dari Mentar, Nusa Tenggara Barat. Parak mono. Oh, aku sedang mencari pohon kapuk bersama dengan Afi dan Samel. Kalau tidak salah, pohonnya ada di sekitar sini. Melakum bolang. Nah, lo bau daun kapuk le. Ya mau jegam teri, hati-hati. Oh. Nah, ini dia pohon yang kami cari. Pasang. Ya, lontek ke dunia aku Samel. Hati-hati. Sama seperti di daerah lainnya, pohon kapuk atau randu banyak tumbuh di ladang. Pohon ini dimanfaatkan sebagai tanaman pagar atau sebagai batas lahan pertanian. Pohon kapuk menghasilkan buah yang bisa dijadikan bantal atau kasur. Dan biasanya dipanen saat musim kemarau antara Juni sampai Agustus. Tapi yang kami cari sekarang bukan buahnya teman, tapi daunnya. Lang, penolong, Belang, kita MKL. Ya, kari sediknya, Pi. Daun kapuk akan kami gunakan untuk membuat ramuan pelembut bulu. Bukan bulu kaki ya, tapi bulu ayam. Sepertinya daun yang kami ambil sudah cukup nih. Kalaupun kurang, masih aku bisa ambil lagi kemari. Bukan penolong. Lo terenang. Nyari keturunan. Hati-hati terenang. Nya, sama iknya sama kami tititain. Boleh melangan kau. Sakit visitku. Tem malah batem. Tem. Oh, matanya berdua kami datang. Datang. Oh, tem lagi tem. Boleh baik aku. Tem. Teman, sebagai pemberi ayam,
atau pemelihara ayam, kami tidak boleh malas. Setiap hari, kami wajib memberinya makan dan merawat bulunya supaya lembut dan bersih. Kami memanggilnya Panjang, si ayam kesayangan. Sayangnya bukan cuma si Panjang yang perlu perawatan. Ini dia nih, si Agus sedang sakit. Katanya sih bisulnya semakin besar, jadi nyerinya semakin tidak tertahankan. Sakit lah. Ini bukan kali pertama Agus kena bisul. Setiap kali dilarang makan mie dan telur. Sayangnya dia tidak pernah mau dengar. Nampak kesal ya, lemah bawa kamu jirah. Nyerah. Yuk, sekarang kita lanjut mandikan si Panjang. Ramuan ini kami buat dari daun kapuk yang ditumbuk sampai berlendir. Kemudian tambah dengan sedikit air, lalu usapkan ke bulunya. Sedikit saja ya teman. Kasihan kan kalau sampai dia kedinginan. Lang, bau aku ke baca. Lah bau, harus ke ayam, jadi ayam ke kak. Perawatan bulu seperti ini rutin kami lakukan minimal 2 hari sekali. Kalau terbiasa membersihkannya seperti ini, bulu si Panjang akan menjadi bersih dan lembut. Ya kelap dulu kita pi. Kelap yang balong ayam bulu nih. Kelap dulu nih. Jangan lupa bilas dan usap sampai hampir kering. Karena membiarkan bulunya basah dalam waktu lama justru akan membuatnya tidak nyaman. Banyak keranjang ada kebuyanan. Buat BK keranjang kak. Ala buah kerbu. Buat BK buah kerbu. Ke Karawi ada acara tuh. Bau ke aja kami yuk kak. Iya, emang terus rea tema. Ayo kawan, kita bantu kakak menyiapkan hidangan untuk acara selamatan. Menjelang acara sedekah umat, kakak meminta bantuan kami untuk membuat hidangan makanan. Tidak semua bahan makanan kami beli dari pasar, tapi ada yang ambil langsung di kebun. Salah satunya adalah buah karbu. Selamat datang di Lengkok Pabara, areal pertanian dengan pemandangan alam super kece. Dari sini kami bisa melihat hamparan laut yang luas. Tapi karena jalannya cukup terjal, kami harus sangat hati-hati. Nan buah na bolang. Oh ya, nyalon TKP. Yang tinggi. Hati-hati bolang. Yang tinggi. Nah, ini dia buah yang kami cari. Kami menyebutnya buah karbu. Tanaman ini biasa merambat pada pohon-pohon besar seperti pohon asam dan pohon kelor. Buah karbu bisa dipanen setelah 4 atau 5 bulan dari saat berbunga. Buah ini tidak bisa dipanen ketika masih muda karena daging buahnya lembek. Uniknya, buah karbu akan tetap tumbuh meski batangnya sudah kering. Tim talo bawa mole mas masak buat ta. Teman, sesampainya di rumah, kami mengolah buah karbu menjadi hidangan untuk acara selamatan. Kami sedang membuat serbu karbu dan mebane, yaitu nasi khas desa Mantar. Yuk kak, kita bagi tugas. Serbu karbu dibuat dari banyak sekali bahan teman. Selain buah karbu, kakak juga sudah menyiapkan kacang panjang, bunga turi dan kecambah atau toge. Uniknya bahan ini akan dibumbui dengan bumbu bakar, yaitu bawang merah dan kelapa bakar. Agus, ta tunung data Agus. Cara membakar bumbu menjadi salah satu identitas masakan khas Sumbawa. Tujuannya untuk menghasilkan aroma dan rasa masakan menjadi lebih nikmat. Lalu kalau data bolang, aku peng selanjut tetak denan.
Sayur yang sudah dicuci bersih tidak langsung dimasak dengan bumbu, melainkan direbus terpisah. Rebus kacang panjang dan kecambah. Sambil menunggu bahan selesai direbus, Afi membantu kakak membuat bumbu. Bumbunya terbuat dari campuran bumbu mentah dan bumbu yang ditumis atau dibakar. Oh iya teman, kami juga sedang membuat mie bane atau nasi bane. Membuatnya cukup sederhana, sama seperti memasak nasi pada umumnya. Bedanya, kami memakai santan kelapa untuk merebus beras. Tidak lupa menambahkan biji bening untuk pelengkapnya. Setelah itu, matangkan dengan cara direbus. Angkat Agus, ada sayur Agus. Oh, masak. Kenapa itu? Selanjutnya masukkan buah karbu yang sudah dipotong dadu. Lang, sama ada saya, Pak Penramai. Nama apa? Oh, lu nah. Merebusnya tidak perlu lama, cukup 15 sampai 20 menit saja. Karena jika terlalu matang, teksturnya akan menjadi lembek. Terakhir, rebus bunga turi. Sambil menunggu matang, kami harus sering memeriksa dan mengaduknya seperti ini. Selain agar tidak gosong, cara ini juga bisa membuatnya matang merata. Ulang. Nah, serbuk karbunya sudah hampir selesai nih teman. Bumbu dan bahan sudah selesai disiapkan. Sekarang, yuk kita campur menjadi satu. Mulai dari bahan yang sudah direbus, kemudian bumbu dan parutan kelapa bakar. Terakhir, tinggal aduk dan ratakan. Tapi, jangan bayam pakai lapang sa kaunya ayam kekelepas, lu 6 tua baso. Ah, tempatnya Maman. Ayam belum. Belum, bawa tem. Agus, Samet, tem bawa ayam nyapi tem. Astaga, sakit pisit kok. Ajak dengan Waduh, celaka. Ayo kawan, cepat kita tangkap si Panyang. Paman bilang dia kabur di sekitar kebun jagung ini teman. Kami sudah mencarinya bolak-balik, tapi belum ketemu juga. Gimana nih? Yang hilang kau ayam kau api. Beli kau. Min aku nih kau ke Joko yang ko. Ada sakit saku kau. Lemai. Ayo Gus, jangan sampai si Panyang kabur lebih jauh. Nah, Panyang orang. Nah, itu dia. Oh, matandul, masapnya tampu. Oh. Aduh, si Panyang lincah banget. Susah sekali menangkapnya. Jangan menyerah kawan. Ayo, semangat. Nyapi, jago balong ayammu. Alhamdulillah kamu pernah bawa ayammu. Kebetulan kepisitku. Kepisit. Gitu. Astaga, cepat kita bawa Agus ke tempat Sandu. Sandu adalah sebutan kami untuk orang tua yang pandai membuat ramuan obat di sini. Karena bisul Agus sudah semakin parah, jadi kami harus segera mengantarnya berobat. Waping,
Woi, lemak besar. Au. Terus sama Gus. Apa dia sakit Agus? Nah, sakit Agus. kepisit nah. Apa dia kekakan? Dikit le. Obat. Buka pin. Nah kami pamit dulu. Halo bau awur. Lalu. Ah, teme. Teme. Hei. Bang, bang. Teme. Sakit kepisit. Apa sih? Agus sakit dikit. Lari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Abo datang ke undangan syukuran Abo nanam pinsa, mudah-mudahan itu hasil produksi penuh. Amin. Ente tarang ka bolang. Teman, hari ini kami sedang mengadakan acara selamatan. Orang Mantar menyebutnya sedekah umat. Ada banyak makanan untuk disajikan kepada tamu yang diundang. Selain ayam panggang, ada hidangan serbuk kerbu dan nasi bane yang tadi kami masak. Yuk, saatnya makan. Teman, sedekah umat biasanya diadakan setelah selesai masa tanam padi atau setelah panen. Jadi, kami bisa mengikuti acara ini setiap 1 tahun sekali. Selain makan-makan, kami juga berdoa bersama untuk hasil panen yang baik. Tolong, beka nongkrong aja ke kumanga. Kalian masih lu kepisitmu. Terang yo. Nah, lama pokoknya. Ya. Ikam terang Agus. Takut ayo mangan Agus. Ete. Ayo Gus, makan yang banyak ya, biar semakin semangat bertualang lagi. Salam cinta adik Indonesia, salam bocah tua.